Video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara saya memulai bisnis online kala itu. Simak video ini. Halo sahabat YouTubers, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memulai bisnis online dari nol. Tentu bagi kalian yang masih pemula, pertanyaan ini mungkin sering kalian ajukan, tetapi tentu saja bukan hanya kalian saja yang bertanya tentang bagaimana cara memulai bisnis online. Saya pun dulu ketika baru memulai bisnis bersama Kasa1, saya pun mengalami hal yang sama. Memulai bisnis online sekarang ini bisa menjadi pilihan banyak orang, tak terlebih bagi kalangan yang usia masih muda, para pekerja, para ibu-ibu, dan termasuk juga para profesional yang mulai melihat ada peluang dalam pengembangan bisnis online ini. Tetapi sebenarnya ada banyak motivasi orang dalam mengembangkan bisnis online ini. Ini tidak selalu berarti bahwa uang selalu menjadi tujuan, tetapi juga ada ruang-ruang kesempatan yang bisa dibuat oleh para pelaku online. Artinya mereka bagaimana mengembangkan brand mereka sendiri, mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka sendiri, termasuk juga merealisasikan bentuk-bentuk manajemen dan praktik bisnis yang mungkin dengan tanda kutip yang sebelumnya pernah mereka rasakan merasa tidak sangat sesuai, sehingga mereka mencoba untuk membangun konsep-konsep dan model bisnis yang baru. Tentu ini menjadi suatu peluang dan tantangan bagi setiap individu dalam mengembangkan bisnis mereka masing-masing. Nah, ketika kita berbicara tentang cara memulai bisnis online ini, pada dasarnya sangat mudah selama teman-teman masih terhubung dengan akses media internet dan juga memiliki beberapa fasilitas, salah satunya seperti smartphone, laptop, atau PC. Semua media ini bisa digunakan untuk memulai bisnis online tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin memulai bisnis online ini, setidaknya ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagi kepada teman-teman untuk memulai bisnis online yang baik. Tips yang pertama adalah kita harus memiliki mindset bisnis yang benar. Kenapa saya katakan benar? Pada dasarnya gini, ketika kita ingin memulai suatu bisnis online, seringkali orientasi kita selalu tertuju kepada uang. Tentunya pemikiran ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun setiap orang memiliki motivasi yang mendorong dirinya untuk memiliki bisnis. Tentu selain profit, pada dasarnya ada banyak tujuan lain yang bisa kita capai dalam praktik bisnis kita. Misalnya dalam peningkatan kinerja sosial, dalam meningkatkan karyawan, dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga cara-cara kita dalam mengelola lingkungan yang ada di bisnis kita. Sehingga ketika kita melihat bahwa motivasi uang selalu mendominasi di awal bisnis kita, maka sering banyak yang bisa kita lihat adalah banyak pelaku bisnis online yang gagal. Mindset bisnis ini juga kemudian akan berkaitan dengan bagaimana kita menjaga motivasi kita dan semangat kita dalam berbisnis. Seringkali banyak yang dialami oleh para pelaku bisnis, utama di awal adalah mengalami burnout. Burnout itu seperti tingkat stres yang berkepanjangan dan secara tidak langsung bisa berdampak kepada aspek emosional maupun secara psikologi kita. Nah, kegagalan seperti ini pada dasarnya bisa menurunkan motivasi dan semangat kita. Tetapi ketika kita sudah memiliki mindset bisnis yang benar tadi, artinya setiap kegagalan itu akan selalu ada dan setiap kegagalan itu akan memberikan banyak pelajaran kepada diri kita, maka secara tidak langsung kita pun akan berusaha untuk mencari solusi dan menemukan solusi terbaik bagaimana mengatasi kegagalan dalam bisnis kita tersebut. Pentingnya memiliki mindset bisnis yang benar ini, setidaknya mindset bisnis ini akan memiliki porsi yang cukup besar di dalam praktek bisnis kita. 80% akan dipengaruhi oleh mindset bisnis kita dan 20%-nya lagi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomitmen dalam menjalankan bisnis kita. Sehingga ketika teman-teman ingin memulai bisnis yang baik, maka milikilah mindset bisnis yang benar. Ketika kita berbicara tentang mindset bisnis ini secara sederhana, banyak hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Misalnya ketika orang tua mengatakan pada diri kita bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, tidak mungkin tertukar. Nah, tentu hal seperti ini bisa kita yakini bahwa suatu sudut pandang yang mengajarkan kepada diri kita bahwa memang rezeki itu sudah ada yang mengatur dan tidak mungkin tertukar. Sehingga tinggal bagaimana kita menjalankan dari suatu praktik bisnis kita dan kita bersungguh-sungguh dalam mencapai target yang sudah kita tentukan. Dan jika kita gagal,
maka kita coba untuk berpikir kembali bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak mungkin tertukar. Mindset bisnis yang benar yang kedua adalah jangan pernah berharap cepat kaya di dalam bisnis online. Mungkin dari teman-teman pernah melihat si A karena berbisnis online dia bisa membangun rumah, membeli rumah mewah dan sebagainya. Si B karena bisnis online dia bisa berlibur kemana saja. Si C karena dia menjalankan bisnis online dia bisa bikin vlog tentang pendapatan dia, atau dia pamerkan isi rekening atau yang ada di ATM mereka masing-masing. Tentu cara-cara ini sebenarnya tidak salah, tetapi buat saya sendiri bisa saya katakan norak gitu ya, atau mungkin kalau misalnya istilah kerennya itu ada disebut sebagai OKB, orang kaya baru. Karena buat saya, bagi orang-orang yang benar kaya secara materi misalnya seperti itu, dia akan menginvestasikan kekayaan mereka dalam bentuk yang sifatnya sosial, begitu untuk mendukung kesejahteraan karyawan mereka, pendidikan mereka, kesejahteraan karyawan, dan termasuk juga bagaimana kontribusi kepada aspek-aspek dari sisi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Artinya ketika semua itu masih hanya difokuskan untuk kepuasan diri pribadi, artinya ya itu tidak akan banyak berdampak banyak pada bisnis mereka sendiri. Artinya seperti itu. Tentu persoalan empati dan simpati itu akan tergantung dari bagaimana setiap individu itu melihat dari praktek-praktek bisnis tersebut. Tapi yang paling penting bagi pebisnis pemula adalah memperhatikan bagaimana cara-cara mereka dalam mencapai keberhasilan dan mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Artinya jangan pernah melihat dari sisi sifat atau perilaku individu yang mereka tujukan, tetapi perhatikan bagaimana cara mereka mengembangkan bisnis mereka. Itu sudah menjadi poin penting ketika kita memaknai bagaimana kesuksesan yang bisa diraih oleh orang lain. Mindset bisnis yang benar berikutnya adalah apa yang Anda bangun itu perlu proses untuk mendapatkan hasil. Nah, ketika kita berbicara dari sisi proses ini, maka kita perlu banyak belajar tentang bagaimana mengelola bisnis online ini dengan baik dan benar, bagaimana SOP yang bisa kita implementasikan di dalam praktik bisnis kita, bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, bagaimana cara kita mengelola market atau konsumen yang ada, bagaimana kita dalam menentukan rencana ekspansi, bagaimana kita kemudian melakukan rencana akuisisi customer, dan mungkin ada banyak topik yang lain yang bisa kita diskusikan. Ketika kita menjalani suatu proses ini, saya kira ini bukan suatu hal yang sangat instan. Artinya kita secara kontinu, kita sambil belajar, kita menyelami bisnis kita pahami bisnis kita. Nah, maka disitulah baru kita berorientasi kepada hasil-hasil apa saja yang mungkin bisa kita peroleh dalam jangka pendek dan bisa kita peroleh dalam jangka panjang. Mindset bisnis yang benar berikutnya adalah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Meski kata-kata ini sedikit normatif, tetapi saya sampaikan hal ini benar adanya dan saya juga mengalami kondisi hal ini. Ketika saya mengembangkan bisnis Kasa 1 di tahun 2014 sampai 2015, di fase-fase awal itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Artinya banyak juga kegagalan-kegagalan yang saya capai. Nah, dengan memiliki mindset yang benar, artinya berapapun kegagalan yang Anda alami, maka itu akan memotivasi teman-teman sekalian untuk lebih baik dan membuat suatu perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga apa yang teman-teman inginkan di dalam bisnis itu bisa tercapai. Sekali lagi bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya.